Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Yulita Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Polres Sorong Kota menangkap 21 orang pelaku penjual bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Premium dengan harga enceran mencapai Rp20.000 hingga Rp50.000 per liter di tengah kelangkaan BBM yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat. Menindaklanjuti laporan warga akibat maraknya penjualan BBM jenis Pertalite dan Premium yang dijual enceran dengan harga yang tinggi mencapai Rp20.000 hingga Rp50.000. Aparat kepolisian bergerak cepat dan melakukan penangkapan terhadap puluhan pelaku. Penangkapan itu berlangsung di beberapa tempat di Jalan Basuki Rahmat kilometer 8 Kota Sorong saat polisi melakukan operasi penertiban. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan, operasi dan penertiban itu menindaklanjuti informasi adanya antrian panjang BBM di sejumlah SPBU. Menurut Kapolres, dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina tidak ada kelangkaan BBM di Sorong, karena saat ini stok BBM masih mencukupi. Bahkan distribusi BBM ke SPBU mencapai 125 ton per hari. Dalam 2 hari ini, polisi menangkap 21 orang pelaku penjual Pertalite dan Premium enceran karena dijual dengan harga melampaui standar. Selain mengamankan puluhan barang bukti berupa jerigen, polisi juga mengamankan 4 mobil angkutan umum dan 1 pickup sebagai modus operasi untuk menyedot BBM dan dijual kembali. Dan totalnya sampai hari ini sudah kita amankan 21 pelaku penjual BBM eceran. Di sini ada 2 jenis yang sampaikan lagi, Pertalite dan Premium. Kalau Pertalite ini memang non subsidi ya. Kalau yang Premium yang subsidi, yang warnanya kuning. Kemudian informasi yang terungkap ya, di media sosial ataupun di masyarakat, harga ini sudah melampaui standar harga eceran yang seharusnya ya harga eceran itu untuk Pertalite Rp7.840 per liter dan Premium Rp6.450 per liter. Ini dijual variatif ya, kisaran antara Rp20.000 sampai Rp50.000. Sementara itu, seorang penjual BBM enceran Suparman mengaku menjual BBM dengan harga tinggi bukan sekedar mencari keuntungan, namun ia menjual BBM untuk menunjang ekonomi keluarganya. Kerja kan skill kan di proyek. Oh, jadi tunggu panggilan. Misalnya kita nggak ada job lah, kita putar lah. Oh iya. Ya harapan saya kita mencari makan ya toh. Misalnya bukan mencari kekayaan, kita mencari untuk makan sehari-hari. Kita dapat segini, besok cari lagi macam-macam. Tapi jual labanya itu untuk kita berat. Bukan cari keuntungan macam yang untuk memperkaya diri, tidak. Wong jual sedikit saja, mau istilahnya berapa botol gitu saja toh. Lain dengan penampung macam mobil kayak gitu. Sementara itu, pasal yang dikenakan bagi penjual BBM Premium bersubsidi, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, dipidana ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sejumlah jurnalis media online dan elektronik di Kota Sorong, Papua Barat terpaksa memboikot peliputan demo oknum mahasiswa GMNI lantaran adanya pernyataan media sebagai penyebar berita hoaks ke masyarakat terkait kelangkaan BBM. Aksi protes itu datang dari sejumlah wartawan media online dan elektronik. Mereka tak terima atas pernyataan sejumlah oknum mahasiswa terkait pemberitaan soal kelangkaan BBM yang menuding media penyebar berita hoaks tentang kelangkaan BBM yang terjadi di Kota Sorong. Bahkan ironisnya, sejumlah orasi secara bergantian oleh oknum mahasiswa GMNI menyudutkan dan menghujat kinerja pers soal pemberitaan sebagai berita hoaks. Bahkan ada kata-kata yang tidak pantas menyebutkan media pencari makan.
Mendengar pernyataan itu, sejumlah jurnalis yang bertugas meliput demo tersebut sempat memprotes pertanyaan kepada orator. Atas kejadian itu, sejumlah awak media keluar dari areal pendemo dan memboikot liputan tersebut yang berlangsung di kawasan terminal pengisian BBM Sorong pada Senin 7 November 2021. Apabila saya tidak terima, kita akan ketemu di tempat lain. Ini kita berurusan dengan Pertamina. Oke, selanjutnya. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Papua Barat Chandri Suripati mengecam aksi yang menyudutkan kerja media di Kota Sorong. Menurut dia, pernyataan-pernyataan dari oknum mahasiswa yang menyebutkan atau menyepelekan tugas-tugas media dalam melaksanakan tugas. Ya, pertama-tama kita selaku ketua organisasi pers di Papua Barat sini menyesalkan pernyataan-pernyataan dari sejumlah oknum mahasiswa yang tadi menyebutkan atau menyepelekan tugas-tugas media dan dalam melaksanakan tugas tentang pemberitaan BBM di Kota Sorong. Intinya yang mereka sebutkan kalau dinamakan koreksi kami terima, tapi itu adalah tuduhan serius yang sangat tidak mendasar karena teman-teman media di Kota Sorong ini sudah bekerja maksimal dan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentu kami juga menjaga kedamaian atau kenyamanan warga masyarakat di Kota Sorong ini, karena kami tidak ingin dengan pemberitaan-pemberitaan terkait masalah kelangkaan BBM ini terjadi masalah yang tambah meluas atau terjadi kerusuhan misalnya. Itulah tugas media. Media juga harus menjaga kenyamanan, ketertiban masyarakat, ketertiban umum. Chandri mengatakan awak media memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk oknum mahasiswa meminta maaf atas tuduhan fitnah bagi jurnalis di Kota Sorong. IJTI Papua Barat juga akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, upaya serius pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi telah menggugah seluruh komponen masyarakat, termasuk Forkopimda dalam bekerja sama, sehingga Manokwari kini hampir memasuki zona hijau dari bahaya COVID-19. Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo. Hermus mengatakan pemerintah daerah patut bersyukur mengingat pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Manokwari mulai menurun. Terbukti di rumah sakit, pasien COVID-19 sudah kosong. Ini merupakan upaya serius bersama pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menggugah elemen masyarakat, termasuk Forkopimda, untuk bekerja sama sehingga Manokwari kini hampir memasuki zona hijau dari bahaya COVID-19. Kita bersyukur kurva pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Manokwari meninggal, dan juga pemanfaatan bor kita di rumah sakit juga kosong untuk pandemi COVID-19 hari ini. Artinya ada upaya bersama dan serius dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan juga semua elemen masyarakat, termasuk Forkopimda, ya, Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten bekerja sama luar biasa, sehingga Manokwari hari ini boleh dikata hampir memasuki zona hijau, ya, zona hijau dari bahaya pandemi COVID-19. Hermus juga optimis di akhir tahun 2021 target nasional yaitu pencapaian vaksin 75% bisa diterapkan di Kabupaten Manokwari, yaitu dengan terus melaksanakan vaksinasi di semua wilayah, dari kota hingga pelosok dengan mengajak masyarakat sebanyak mungkin untuk mengikuti program vaksinasi. Puji Tuhan, bisa Pak. Puji Tuhan. Pak Bupati optimis itu, Kita Pak. optimis. Itu langkah apa, Pak, yang diambil Pak Bupati untuk mencapai angka 70% di akhir tahun 2021, Pak? Iya, tidak ada cara lain selain program vaksinasi kita intensifkan dan kita lakukan di semua wilayah. Siap. Dan kita ajak partisipasi masyarakat sebanyak mungkin untuk mengikuti program vaksinasi. Terima kasih. Diketahui bahwa capaian vaksin untuk dosis pertama di Kabupaten Manokwari saat ini sudah mencapai 59% dan dosis kedua 39%. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Manokwari mengadakan pelatihan kerja di bidang seni pembuatan rumah kaki seribu.
Hal ini dilakukan untuk mendukung kreativitas SDM Papua di Kabupaten Manokwari. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari beberapa distrik dalam kota Manokwari mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan pembuatan miniatur rumah kaki 1000 sebanyak 15 peserta dan juga pelatihan pangkas rambut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari, Yusak Dawansiba dalam arahannya berharap agar peserta dapat aktif saat materi disampaikan oleh narasumber. Sejak tahun 2019 hingga 2020, kegiatan pelatihan terus dilaksanakan, khusus bagi orang Papua. Namun kenyataan yang terjadi tidak ada tindak lanjut yang dikerjakan. Diharapkan kegiatan tahun 2021 peserta dapat membuka lahan pekerjaan baru, sehingga ada peningkatan ekonomi di masyarakat. Itu aktif untuk itu, ya. Keinginan saya dari tahun 2020, 2019, 2020 kami ada kegiatan berkaitan dengan keahlian masing-masing. Tetapi setelah kegiatan selesai, tidak lanjut, ya, tidak lanjut. Ini kegiatan ini kita tunjukkan ke orang Papua. Tetapi kenyataan di mana itu kegiatan setelah selesai dari peserta itu dulu tidak melanjutkan atau memang potensi yang ada dan tidak pernah melapor ke dinas. Sementara itu, Wakil Bupati Edi Budoyo dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya pelatihan pembuatan miniatur rumah kaki 1000 dan pangkas rambut, diharapkan peserta dapat membuka usahanya sendiri agar dapat meningkatkan pendapatan dan bisa membuka lahan pekerjaan di Kabupaten Manokwari. Yang nantinya bisa menjalankan sendiri usaha dengan pangkas rambut dan memproduksi sendiri rumah kaki 1000 dengan menjaga kualitas pelayanan serta juga produk rumah kaki 1000 yang baik. Nantinya setelah selesai pelatihan ini, para peserta dapat membuka usahanya sendiri dan kiranya akan mendapatkan nilai tambah juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan serta bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk pelatihan pembuatan miniatur rumah kaki 1000 dan pelatihan pangkas rambut akan berlangsung selama 3 hari. Setelah dilaksanakan pelatihan, pemerintah Kabupaten Manokwari akan melengkapi peserta dengan peralatan pendukung sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, Ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, komunitas motocross Bomberai Tomage Crosser diharapkan dapat menciptakan Kamtipmas di wilayah Bomberai dan Tomage. Hal tersebut disampaikan Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan saat menyampaikan arahannya kepada komunitas motocross Bomberai Tomage Crosser, BTC. Hal ini sekaligus mengapresiasi kehadiran BTC dengan harapan dapat membantu kegiatan pemerintah, khususnya di distrik Bomberai dan distrik Tomage. Ya, saya mengapresiasi atas terbentuknya BTC ini sudah 1 tahun. Ya, ini merupakan kegiatan yang positif yang harus kita dukung. Kemudian kita bisa memberdayakan rekan-rekan kita, adik-adik kita untuk menyebarkan program-program pemerintah, kemudian membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi maupun dalam
memelihara Kamtipmas yang ada. Demikian. Senada dengan Kapolres Kapolsek Bomberai, Ibda Alex Waimbo, kepada TVRI menjelaskan, BTC Bomberai Tomage Cruiser telah ada sejak beberapa tahun silam, akan tetapi tidak terarah dalam aspek pembinaan. Maka sejak bertugas sebagai Kapolsek Bomberai, ia pun merangkul komunitas BTC dan mengaktifkan sebagai ujung tombak dalam hal menciptakan Kamtipmas di wilayah sektor Polsek Bomberai. Untuk aliansi ini, yang tadinya vakum, mungkin kita berusaha untuk bagaimana aliansi ini juga dikenal. Karena dengan aliansi ini juga adalah giat muda yang mana kita bisa menjadikan mereka satu perkumpulan yang juga membantu Kamtipmas yang ada di wilayah distrik Bomberai dan Tomage. Sementara itu, Aibtu Salim Gondeguai, anggota Polsek Bomberai menambahkan, rute perjalanan yang akan ditempuh BTC Bomberai Tomage Cruiser akan melakukan cruiser Bomberai Aroba, Taniba, hingga Kaitaro dengan jarak tempuh kurang lebih 240 km. Pada hari ini, tanggal 7, akan melaksanakan touring ke pertigaan Kabupaten Kaimana. Rute kami dari Bomberai, Tomage, Aroba, Yaru, Muniara, Taniba, Sangwar, Mandiwa, dan sampai di Kaitaro. Dan itu sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kaimana, Arguni Atas. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Manokwari, Hermus Indow menyebutkan, musyawarah pertama keluarga besar Yapen Waropen di Manokwari memiliki arti yang sangat strategis dan bisa membangun rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap suku sendiri. Penyelenggaraan MUBES pertama keluarga besar Yapen Waropen di Manokwari berlangsung meriah dengan menampilkan tarian adat dari suku Yapen Waropen yang dilaksanakan di Mansenam Beach pada tanggal 5 September 2021 kemarin. MUBES pertama ini juga berlangsung sukses dengan dihadiri langsung oleh Gubernur, sekaligus dibuka oleh Domingus Mandacan yang dinobatkan sebagai Mananu Baba Arfaki oleh Kerukunan Masyarakat Serui, Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indow dalam sambutannya menyampaikan penyelenggaraan konferensi adat dan MUBES pertama Yapen Waropen ini memiliki arti yang sangat strategis. Hermus mengatakan, sudah saatnya suku Yapen Waropen untuk kembali bersatu dengan membangun hal-hal yang besar untuk perubahan yang lebih baik. Hermus menambahkan juga, hasil dari MUBES ini juga sangat penting bagi pemerintahan di Kabupaten Manokwari. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini sangat bermakna strategis untuk kemudian membangun persatuan dan kesatuan seluruh keluarga besar Yapen Waropen di Manokwari. Kita sudah waktunya untuk kembali bersatu, karena kita bercerai pasti kita runtuh, tapi bersatu pasti kita kuat dan membangun energi yang besar untuk memperjuangkan hal yang besar juga di atas negeri. Warga Serui di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat, dan hasil dari MUBES ini sangat penting juga untuk kami pemerintah Kabupaten Manokwari untuk juga nanti memberikan perhatian terhadap apa yang diputuskan oleh keluarga besar Serui pada musyawarah besar atau konferensi ini. Harapan pun datang dari Sekretaris MUBES pertama Yapen Waropen Yakobus Harewan. Ia berharap ke depan yang terpilih untuk memimpin kerukunan ini sesuai dengan keinginan masyarakat Serui di Papua Barat. Artinya bisa menghimpun masyarakat Serui dengan data yang terorganisir baik agar mengelola program ke depan untuk mendorong anak-anak muda Serui yang mempunyai prestasi untuk berperan dalam pemerintahan di Papua Barat. Siapapun dia yang nanti terpilih melalui musyawarah besok hari, semoga dia bisa membawa kerukunan ini sesuai dengan keinginan kami bersatu seperti semua ya. Artinya dia bisa menghimpun kami dengan data yang
terorganisir baik, lalu dia mengelola program supaya kami bisa melaksanakan organisasi ini baik untuk, ya utamanya untuk selain mempersatukan kami, tetapi mendorong anak-anak muda kami yang punya prestasi untuk berperan lebih jauh lagi di provinsi di Manokwari, provinsi Papua Barat, bahkan di Indonesia ataupun di dunia. Kegiatan musyawarah besar Yapen Waropen yang berlangsung selama 2 hari kemarin pada tanggal 5 dan 6 November berjalan aman dan lancar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Hari pertama para atlet difabel cabang para renang tampil maksimal dan mendapat apresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Cabang renang Pekan Paralimpik Nasional 16 di hari pertama berhasil menyelesaikan beberapa nomor lomba, yakni 100 meter gaya bebas putra-putri, gaya dada 50 meter putra-putri, gaya bebas open putra-putri, dan 50 meter gaya punggung putra-putri yang dilombakan pada masing-masing klasifikasi. Atlet para renang yang ikut dalam beberapa nomor lomba renang yang tampil maksimal di venue akuatik Lukas NMB Kabupaten Jayapura mendapat apresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menurutnya, Peparnas merupakan ajang untuk melihat bakat dan talenta dari para atlet. Lihat semangatnya mereka dan kegigihan mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Saya kalau mau jujur, saya terharu tadi. Saya terharu. Saya sampaikan ke Pak Kadis luar biasa ya tentang pemecahan rekor tadi. Saya kira ini satu hal yang juga baik dan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ajang Peparnas ini adalah ajang untuk melihat bakat-bakat, talenta-talenta yang bisa didorong ke Platnas. Selain apresiasi kepada para atlet, Menpora juga menyampaikan jika venue yang digunakan pun sudah sangat tepat, bahkan telah setara internasional. Kan sebelum pertandingan saya sudah datang ke sini dengan Ketua Umum NPC meninjau ini dan beliau sampaikan ini luar biasa. Dan saya bersyukur ya desainnya itu sudah disiapkan ramah difabel ya. Jadi kemarin dipertandingkan dipakai untuk PON, sekarang untuk Peparnas bisa difungsikan sama persis sama waktu PON. Jadi tempatnya ini sudah didesain untuk ramah disabilitas atau ramah difabel. Menpora Zainuddin Amali siang tadi saat tiba di venue akuatik Stadion Lukas NMB ikut menyaksikan lomba pada nomor 100 meter gaya bebas putra dan putri. Dari Jayapura, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pertama kali digelar pada Pekan Paralimpik Nasional, cabang menembak di hari pertama diawali dengan merebutkan 3 medali emas. Hari ini cabang para menembak pada Pekan Paralimpik Nasional pertama kali digelar. Di hari pertama cabang para menembak memperebutkan 3 medali emas yang berasal dari kelas 10 meter air rifle standing dengan kualifikasi SH1 untuk putra-putri. 3 medali emas tersebut dilombakan dalam 3 relay dengan sistem permainan hitung poin. Lomba dilakukan dalam 3 relay yang mana pada relay pertama berlangsung pukul 9 pagi. Kategori diikuti oleh kontingen tuan rumah Papua, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, Riau, dan Aceh. Relay pertama berhasil keluar sebagai pemenang adalah Junet asal Papua dengan total poin 583,0. Berikut penjelasan panitia pertandingan cabang para menembak Adam Rumbiak. Baik, jadi untuk cabang olahraga menembak pada Peparnas 16 2021 ini baru pertama kali untuk cabur menembak diselenggarakan di Peparnas. Dan untuk Peparnas 16 2021 di Papua ini ada 18 nomor pertandingan. Terdiri dari 10 nomor perorangan putra-putri dan 3 nomor elit dan beregu atau mixed itu 5 nomor yang dipertandingkan pada Peparnas ini khusus cabur menembak. Cabang para menembak Peparnas 16 diikuti oleh 81 atlet yang berasal dari 13 provinsi di tanah air.
dengan memperebutkan 18 medali pada masing-masing nomor yang dilombakan. Dari Jayapura, Papua, Arina Irianan Putra Rianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Yulita Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.